الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba yang beriman mengucapkan kalimat tauhid alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Karena segala sesuatu yang kita terima 24 jam ini hanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat yang kamu terima itu hanya dari Allah. Maka sebagai manusia muslim yang beriman dan juga orang yang punya akal yang sehat, tentu merasa kita hendaknya bersyukur melampiaskan kenikmatan ini dengan kita menuntut ilmu dan juga kita amalkan perintah-perintahnya, demikian juga kita tinggalkan larangannya, karena inilah maksud Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan katanya Allah Ta'ala, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan liyuwah itu ini, supaya mereka ini mengesahkan diriku, mengesahkan Allah. Karena Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Dan juga hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi. Beribadah di akhir zaman kaum muslimin penuh bala. Dan juga banyak fitnah-fitnah, rintangan. Maka untuk kembali kepada sunnah pada zaman Rasulullah SAW mudah. Karena orang munafik sembunyi-sembunyi ketika dia melampiaskan kemunafikannya. Dan karena orang kafir kalah dia. Demikian juga orang Yahudi diusirnya pula dari bangsa tersebut. Namun hidup pada zaman sekarang banyak fitnah. Ini perlunya kita berpegang kepada sunnah pada saat munculnya fitnah dan juga tersebarnya fitnah. Dulu fitnah ini hanya menyebar lewat orang-orang, sekarang lewat media sosial. Semua yang mereka inginkan mereka tuangkan dalam media. Dan ini perlunya kita istiqomah dan perlunya bersabar, berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah itu adalah bahasa Arab yang kalau kita kembalikan makna menurut bahasa mempunyai makna at-tariq, jalan yang ditempuh. Jadi kita ini wajib berpegang kepada sunnah. Maka sunnah adalah jalan yang ditempuh, dan jalan yang ditempuhnya ada dua. Ada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada jalan yang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menempuh di dalam Islam ini sunnah, jalan yang baik yang diridhai oleh Allah taala, maka falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dihi tuna ayyang kusa min ujurihim syai',
dan akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa dikurangi pahala orang mengamalkan sunnah. Ini keutamaan kita menyeru kepada umat agar berpegang kepada sunnah. Sebaliknya barang siapa yang beri contoh dengan contoh yang jelek, naudzubillah min dzalik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa saja yang membuat jalan yang tidak baik di dalam Islam ini, fa'alaihi wizruha, dia akan mikul dosa. Wa wizru man amila biha min ba'di, dan juga akan mikul dosa orang yang mengikuti orang yang memberi contoh jalan yang jelek ini. Min ghairi ayyam kusa min wizrihim syai'un, tanpa dikurangi oleh Allah Ta'ala dosanya orang yang mengamalkan kebid'ahan atau kesyirikan atau kemaksiatan. Inilah keuntungan orang mengamalkan sunnah ketika ditiru oleh orang. Mendapatkan kebahagiaan, pahala, mendapatkan pahala semisal orang yang menirunya. Sebaliknya, kerugian orang yang memberi contoh kepada umat, contoh yang jelek, dia akan mendapatkan siksa dan mendapatkan siksaan semisal orang yang meniru tanpa dikurangi siksaan orang meniru. Hati-hati ketika kita bicara. Bagaimana kita bicara ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk umat. Dan hati-hati kita beramal, bagaimana amal yang kita amalkan ini cocok dengan sunnah sehingga ditiru oleh orang. Karena orang mengamalkan sunnah, satu kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal satu kebaikan, maka Allah akan menggandakan 10, itu minimalnya, sampai 700 lebih. Keutamaan untuk orang yang beramal soleh, tidak ada ruginya. Tetapi man wa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang beramal jahat, kejahatan, dosa, dihukum hanya 1. Ketika beramal soleh digandakan 10 sampai 700 lebih. Ini perlunya kita bagaimana menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita dan juga untuk umat. Ini makna sunnah menurut bahasa jalan yang ditempuh. Ada yang baik dan ada yang buruk. Adapun makna sunnah secara istilah dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Khassu 'alal Ittiba' atau Ittiba'is Sunnah, anjuran agar mengikuti sunnah. Pertama, sunnah ini anna kullama jaa min kitabillah wa sunnah hiya sunnatuhu. Yang datang ucapan kita atau perbuatan kita, ya, atau akhlak kita dari Al-Quran maupun dari hadis, itu adalah sunnah. Jadi pertama, makna as-sunnah ini adalah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Para ulama menjelaskan makna benci sunnahku, maknanya benci Al-Quran dan juga benci hadis. Al-Quran wahyu Allah, hadis juga wahyu Allah. Karena Allah Ta'ala beritahu pada kita semuanya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini makna sunnah yang pertama. Jadi kita berpegang kepada sunnah, namanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis beliau yang sahih yang sampai kepada kita. Makna yang nomor 2, as-sunnah ini adalah hadis.
Yang mana menurut ulama hadis bahwa hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au amalin au fi'lin au takririn au wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Jadi hadis atau sunnah itu yang disandarkan kepada sabdanya beliau. Jadi kita membaca hadis beliau berarti kita ini sedang membaca sunnah, sedang menyampaikan sunnah. Dan juga yang diamalkan oleh beliau. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik untuk kita. Dan juga amal sahabat yang ditetapkan oleh beliau. Demikian juga akhlak beliau ini namanya sunnah. Yang menurut ahli hadis itu adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang nomor 2. Makna yang nomor 3, as-sunnah muqabiluhu al-bid'ah. Sunnah ini lawannya daripada bid'ah. Ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Ahli sunnah adalah orang yang ittiba, mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Ahli bid'ah adalah orang yang menyimpang, yang tidak mengikuti sunnahnya beliau. Mana yang terakhir as-sunnah adalah yaitu menurut ahli fikih amalan yang bukan wajib seperti sholat sunnah, seperti sedekah sunnah, seperti siam atau puasa sunnah. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi as-sunnah ini jika kita kerjakan dapat pahala seperti sholat sunnah, siam sunnah, haji sunnah, zakat sunnah. Tapi kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Cuma sunnah tetap kita amalkan karena itu amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna sunnah. Nah, ketika kita berpegang kepada sunnah ini, ya itu rintangannya banyak. Godaannya banyak sekali. Maka sebelum kita melangkah kepada yaitu penghambat-penghambat sunnah ini, perlu kita pahami berpegang kepada sunnah hukumnya wajib. Karena sunnah adalah Al-Quran, sunnah adalah hadis, sunnah adalah amalan sunnah. Sunnah adalah kebalikannya bid'ah. Jadi berpegang kepada sunnah hukumnya wajib aini, fardu ain setiap kaum muslimin. Sebagai bukti pernyataan syahadat kita sehari semalam minimalnya 9 kali. Kita bertahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau kita jumlah 5 kali sholat itu 9 kali. Itu janji kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan Rasulnya yang wajib kita ikuti. Adapun dalil wajibnya kita berpegang kepada sunnah, entah itu sunnah yang mempunyai makna Quran atau hadis, atau kebalikan daripada musuhnya sunnah tadi, atau amalan sunnah, maka dengan dasar dari surat Al-Hasr ayat nomor 7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepadamu, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis, fakhuduhu, maka amalkanlah. Ambil, lalu kita sampaikan, lalu kita amalkan. Ini makna fakhuduhu adalah as-sunnah. Ambil sunnah itu. Nah, jadi sunnah ini bisa melaksanakan yang wajib dan juga melaksanakan yang tidak wajib, tapi amalan mustahabbah atau sunnah. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu mesti baik, tidak ada yang jelek.
Mesti maslahat dunia dan akhiratnya. Berbeda kalau kita diperintah oleh orang tua. Kadangkala tidak benar orang tua merintah kita, atau diperintah oleh orang lain. Tapi kalau perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan, mesti baik dunia dan akhirat. Tidak ada madharatnya orang yang sholat, tidak ada madharatnya orang siam, tidak ada madharatnya orang haji. Kita kalau sholat tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tapi kalau antum mau kerja di pabrik, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, jelas ditolak. Keindahan Islam. Ya. Nah, yang nomor dua, ketika Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW memerintah kita, itu bukan kepentingan Allah. Dan juga bukan kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu kepentingan kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan tidak ada orang mencuri pahala, orang menggendam, mensihir pahala, tidak ada. Tukar tambah pahala tidak ada. Jual pahala tidak ada. Jual kitab ada, tapi kalau tidak dibaca sama saja dengan tidak membeli. Karena ilmu hanya ditempuh dengan satu, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa kita peroleh dengan belajar. Makanya tidak ada orang bisa mencuri ilmunya seorang. Meninggal dunia ulamanya, masih hidup ilmunya, diwarisi oleh sesudahnya. Berapa kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggal dulu malah menyebar Islam ini. Kita sholat ini karena asalnya beliau yang mengajari para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan pada para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita semuanya. Inilah nikmatnya kita melaksanakan sunnah untuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan orang tua menyuruh anak karena orang tua ingin bantuan dari anaknya. Seorang suami menyuruh istri karena ada suatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh suami, tapi harus dikerjakan oleh si istri, sehingga manfaatnya kembali pada suami. Kita beribadah, manfaatnya untuk diri kita, tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Rasul, tetapi kepada kita. Ini yang harus kita fahami. Mengapa kita harus beribadah? Satu, itu perintahnya Allah Ta'ala, dan kenikmatan yang kita peroleh murni untuk kita. Lalu Allah menjelaskan, wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, baik larangan itu dibacakan dari ayat Allah atau dari hadis beliau, maka hentikan. Allah Ta'ala, demikian juga Rasulullah SAW tidak melarang kita, melainkan larangan itu jika dilanggar mesti bahaya dunia kita dan akhirat kita. Maukah kita dibunuh? Tidak mau, makanya jangan membunuh orang. Maukah barang kita dicuri? Tidak mau, jangan mencuri barangnya orang. Maukah keluarga kita dizinai? Tidak mau, jangan menzinai keluarga orang. Loh. Jadi larangan Allah Ta'ala dan larangan Rasulullah SAW itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau zina diperbolehkan, mencuri diperbolehkan, berjudi diperbolehkan, minum khamr diperbolehkan, membunuh diperbolehkan, apa kejadian umat ini? Cuma kita memang diuji oleh Allah Ta'ala, diuji yang baik dan judi yang jelek, agar kita bisa, agar kita diketahui oleh Allah Ta'ala siapa yang mengikuti yang baik dan siapa yang mengikuti yang jelek. Semuanya itu ada kembalinya ke surga untuk orang beramal soleh, ke neraka untuk orang yang melanggar hukum Allah. Ya. Jadi kenapa kita harus meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala? Karena larangan Allah Ta'ala ini bahaya untuk dunia kita, apalagi di akhirat kita. Mengapa kita disuruh beramal baik yang wajib dan sunnah? Karena orang masuk surga sebab amal. Allah berfirman, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan diwarisi, akan kamu warisi, di antara sebabnya adalah amal soleh
bima kuntum ta'malun, walaupun bukan murni amal kita. Karena kita hidup di dunia maksimal 80 tahun, 90 tahun, sedangkan di akhirat khalidina fiha. Tetapi rahmat Allah Ta'ala untuk orang beriman, satu amal baik digandakan 10 sampai 700 lebih. Bahkan setiap amal yang baik menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Siyam, yaitu ufirrahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang lalu. Shadaqah tudfi'ul khati'ah. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Jadi kita ini beramal soleh, dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah memberi pahala kita yang banyak sekali. Keuntungan kedua, amal soleh kita ini menutup dosa. Kita di masjid selama 1 jam bersih dari dosa. Tapi belum tentu di luar kita bersih dari dosa. Karena di masjid tidak ada jual beli, tidak ada orang mengurangi timbangan, tidak ada orang menipu. Yang diingat ayat Allah, yang diingat adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberitahu kepada kita, inna ahabbal bilati ilallahi masajiduha. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Sesungguhnya lokasi yang paling dicintai Allah Ta'ala masjid. Ya, karena apa? Masjid itu zikrullah. Nah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dia memakmurkan masjid itu, masjid Allah, orang-orang beriman dan orang meyakini adanya hari pembalasan amal. Wa inna abghadal bilati ilallahi aswaquha. Sesungguhnya bumi, tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, pasar-pasarnya. Kenapa? Dusta tempatnya di pasar, mengurangi timbangan, bertengkar di pasar, mengurangi meteran di pasar, bohong di pasar. Di masjid itu apa yang kita mau bohongkan? Nah, bukan berarti kita tidak boleh ke pasar, tapi tempat yang paling mulia mengingatkan diri kita atas kematian, mengingatkan menjadi orang yang baik di masjid. Ini perlu kita hidupkan masjid, rumahnya Allah. Setiap saat kita meninggal dunia, kita membangun, masjid mengalir. Dan masjid ditempati 5 waktu. Kita meninggal dunia, cucu kita yang sholat. Nah. Selanjutnya, hadis yang nomor 2. Dalil nomor 2, wajibnya kita berpegang kepada sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini jalan yang satu yang lurus ini adalah sunnah, fattabi'uhu, maka ikutilah. Semua ahli tafsir mengatakan hadza sirati mustaqiman adalah as-sunnah, dan itulah setiap saat kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalanmu yang lurus. Sirat mufrad, mustaqim, lurus, satu jalan yang lurus. Jalannya para anbiya, para utusan yang diawali dengan ilmu lalu diamalkan. Kemudian beliau menjelaskan wala tattabi'us subula. Jadi Allah Ta'ala menjadikan 2 jalan. Jalan yang lurus satu yaitu sunnah. Jalan-jalan yang banyak ini yang tersesat. Nah, jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala 2 jalan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Dan jalan yang lurus itu jumlahnya hanya 1. Sedangkan jalan bengkok jumlahnya banyak. Wala tattabi'us subula. Kamu jangan melewati jalan-jalan yang bengkok. Beliau ketika membacakan ayat ini menggaris. Khatta Rasulullah SAW khattan mustaqiman, di garis lurus. Wa khatta an yaminihi wa yasarihi khututan. Dan beliau menggaris kanan kirinya beberapa garis.
Masing-masing garis ini, masing-masing jalan ini ada syaitan yang ingin memampirkan kita supaya singgah. Kalau kita jalan lurus kok singgah ke kanan kiri, tidak bisa lurus lagi. Tidak akan sampai kepada jalan yang lurus. Nah inilah kenapa kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu belok kanan belok kiri, kamu akan pisah dari jalan yang lurus. Tidak mungkin akan sampai tujuan. Nah, ya, inilah jalan yang satu ini adalah jalannya Ahlus Sunnah, jalannya As-Salafus Saleh, jalannya Ahlul Hadis, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan juga jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jalan-jalan yang banyak ini jalan yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tahu jalan sunnah satu ini, tahu jalan yang lain yang menyimpang. Ini menunjukkan kita wajib mengikuti fattabi'uhu, itu mufrad. Kembali kepada hadza sirati mustaqim. Lalu kita dilarang mengikuti yang lain. Karena kalau kita lurus kok belok, kita tidak bisa lurus, putus. Lalu Allah menjelaskan dzalikum wassakum bih. Itulah Allah Ta'ala berwasiat pada dirimu. Wasiat Allah untuk kita semuanya agar kita berpegang kepada as-sunnah. Dalil yang nomor 3, wajibnya kita berpegang kepada sunnah beliau. Tadi ingat-ingat makna sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat nomor 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya. Tidaklah sempurna, la yu'minuna, tidaklah mereka sempurna imannya hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka ini berhukum kepadamu, berhukum kepada sunnahmu wahai Nabi tatkala mereka berselisih. Nah, ya. Ini perintah Allah. Saya yang bacakan ayat ini untuk saya dan juga untuk antum semuanya, untuk kaum muslimin. Ya, begitu Allah Ta'ala menasihati kita, maka tidaklah sempurna iman seseorang sehingga berhukum kepada hukumnya beliau, sehingga kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak merasa berat di dalam hatinya ketika beliau memutuskan perkara kepada kita. Wa yusallimu tasliman, dan menerima dengan lapang dada. Ini dalil dari Al-Quran, wajibnya kita berpegang kepada sunnah. Masih banyak lagi. Sekarang dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis beliau tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan karena hadis itu penjelas Al-Quran, maka beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Ashabus Sunan, disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala. Kamu wajib mengikuti sunnahku. Nah, sabda beliau, sunnah beliau juga Al-Quran, ya hadis yang sahih, amal beliau, perkataan beliau, termasuk juga perkataan para sahabat, amal sahabat. Karena para sahabat adalah hidup pada zaman turunnya wahyu. Jadi sahabat itu, ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam. Pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Maka manusia yang paling dipuji oleh Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika masuk Islam, tinggal di kota Mekah, dianiaya oleh orang kafir Quraisy.
diusir. Dan Allah Ta'ala menyuruh beliau dan para sahabat untuk hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah 400 kilo. Perjalanan jalan kaki 15 hari 15 malam, harus mendaki gunung, ditinggalkan tanahnya, rumahnya, pekerjaannya, hanya karena membela agama Allah. Siapa di antara kita yang sudah diuji oleh Allah Ta'ala semisal para sahabat? Tidak ada. Makanya Allah Ta'ala memuji sahabat dulu. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pendahulu-pendahulu yang pertama dari sahabat muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, dan sahabat Ansor yang menolong sahabat muhajirin yang berada di Madinah. Maka dan juga yaitu Allah dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'in, semoga kita juga termasuk dalamnya, radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah meridhai mereka sebagaimana mereka ridho dengan agamanya Allah. Nah, ya. Oleh karena itu kita dijelaskan di sini hendaknya mengikuti sunnah beliau wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin, dan ikutilah sunnahnya pengganti-pengganti beliau dari kalangan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga yang lainnya yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan berhak untuk rasyidun, menunjukkan orang. Nah, ini pentingnya kita kembali kepada sunnah. Cuma kaum muslimin wal muslimat kembali kepada sunnah pada zaman sekarang ini berat. Godaannya banyak sekali. Lain pada zaman Rasulullah SAW, karena kalah orang munafik sembunyi-sembunyi mau memfitnah kaum muslimin. Tapi sekarang mereka leluasa, terang-terangan dan jumlahnya banyak. Nah, ya. Jadi musuh-musuh sunnah ini banyak sekali. Hanya bisa difahami oleh orang yang mengenal sunnah. Karena itu bagaimana kita berpegang pada sunnah pada saat tersebarnya fitnah. Lalu dari mana dalilnya? Bahwa orang-orang mengamalkan sunnah ini dia mendapatkan resiko akan dimusuhi. Banyak. Para anbiya itu dimusuhi bukan karena mencuri. Ya. Bukan karena mengambil haknya orang, bukan karena merampok, bukan karena membunuh. Lihat Nabi Musa alaihissalam dimusuhi oleh Fir'aun bukan karena merebut kekuasaan, tapi karena menyampaikan dakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar karena menyampaikan tauhid. Nabi Nuh alaihissalam dicaci maki sampai Allah Ta'ala menurunkan adab, ditenggelamkan karena menyampaikan dakwah sunnah. Ya, tetapi kaum muslimin berpegang kepada sunnah ini mulia, karena Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh membela agama kami akan kami tunjukkan jalannya. Ya. Adapun dalil-dalil kita harus bersabar, berpegang kepada sunnah ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 32. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini jumlahnya banyak. Mereka ini selain dari ahli sunnah ingin memadamkan cahaya Allah, maknanya ingin memadamkan sunnah. Ini kalau orang punya ilmu faham apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Dengan cara mulut-mulut mereka, apalagi tersebar dengan di YouTube, di internet, yang lainnya. Begitu keadaan mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tetapi Allah Ta'ala tetap enggan. Allah Ta'ala ingin menyempurnakan cahayanya dengan hamba-hambanya mengikuti sunnah. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang kafir benci.
Ini adzan gimana saya nih? Biasanya kalau taklim yang lain adzan dulu lalu dilanjutkan atau berhenti sampai di sini bagaimana? Adzan dulu. Tafadhal. Iya. Waktunya terserah antum sudah. Allah. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Allah akbar. La ilaha illallah marabata wa taala wassalatu hati Muhammadul Rasulullah. Kita lanjutkan. Dan sebelum kami lanjutkan perlu difahami keutamaan orang di masjid. Kita ini didoakan oleh malaikat. Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu yang ada di masjid ini. Ya Allah, rahmatilah. Dan malaikat itu meletakkan sayapnya melindungi orang beriman, melindungi orang yang di masjid. Ya. Ini keutamaan orang yang yatadarasuna fil masjid, yang saling menuntut ilmu di rumahnya Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita, orang yang berpegang kepada as-sunnah mesti dimusuhi. Nah, mesti dimusuhi. Karena ini ujian dari Allah. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi'afahim. Mereka dari orang kafirnya, orang munafiknya, orang Yahudinya, pokoknya orang tidak senang dengan sunnah, mereka memusuhi, tapi dengan mulut-mulut mereka. Bi'afwahim. Hanya saja Allah masih menghendaki hamba-Nya beriman untuk melanjutkan dakwah sunnah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengamalkan sunnah. Itulah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan-Mu yang lurus. Walau karyal kafirun, sekalipun benci orang-orang kafir, di sini jumlah banyak. Nah, ya. Yang nomor 2 di dalam surat As-Saff nomor 8.
Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka selain ahli sunnah ini ingin memadamkan cahaya Allah. Nurullah itu maknanya as-sunnah. Dengan mulut-mulut mereka. Apa yang Allah kabarkan kepada kita terbukti. Tidak ada manusia yang paling dibenci oleh orang selain ahli sunnah kecuali orang ahli sunnah. Padahal ahli sunnah tidak mencuri, tidak berjudi, ya, tidak mengambil barang orang lain. Namun ini sudah menjadi fitrah. Setiap orang yang membela sunnah mesti ada gangguan. Untuk diuji kita ini bersabar apa putus asa, bersungguh-sungguh atau bermalas. Dalam satu ayat Allah menjelaskan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad itu. Benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Ya menguji Allah. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sehingga kami melihat secara zahir siapa yang tetap bersungguh-sungguh membela sunnah ini. Dan juga siapa yang bersabar. Wassabirina, dan siapa yang bersabar. Disuruh kita bersabar karena gangguannya ada. Disuruh kita bersungguh-sungguh karena berpegang kepada sunnah ini lain berpegang kepada kemaksiatan. Jarang orang yaitu menegur kemaksiatan. Tapi justru as-sunnah yang baik ini banyak orang yang tidak senang. Nah inilah perlu kita bersabar, berpegang kepada sunnah di tengah tersebarnya fitnah. Nah sekarang fitnah ini apa? Setelah kita tahu makna sunnah menurut bahasa, setelah kita tahu makna sunnah yang dimaksudkan di dalam Islam, kemudian juga kewajiban kita berpegang kepada sunnah, kemudian juga setiap berpegang sunnah pasti ada gangguan-gangguan. Dan apa yang dimaksudkan fitnah di sini? Fitnah ini bahasa Arab yang kadang-kadang sudah dipakai bahasa Indonesia. Al-fitnatu pertama maknanya al-ikhtibar. Ini yang disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab oleh Al-Imam Ibn al-Mandur. Ujian. Nah, jadi kita ini diuji. Ibaratkan orang ingin dia dapat titel masuk sekolah, diuji dulu. Yang lulus ya dapat penghargaan, yang tidak lulus ya kita pahami sendiri. Wal fitnatu, ada kalanya pula fitnah ini al-mal, harta. Kadang-kala melalaikan ibadah kita ini harta. Karena sibuk dengan harta lupa ibadahnya, lupa menuntut ilmu. Bukankah Allah berfirman alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Akan melalaikan ibadahmu, berlomba-lomba mencari dunia. Dan itu apa yang difirmankan Allah Ta'ala nyata, tidak berselisih. Kalau orang sudah sibuk dengan dunia, tidak ada imannya, lupa dengan masjid. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ummati al-mal. Cobaan yang berat untuk umatku ini kata beliau harta. Karena tidak ada orang yang benci kepada harta. Dapat tambahan lagi itu tambah senang, tambah senyum. Ya. Tapi dengan sunnah banyak orang yang merasa resah, merasa mendiring, merasa takut. Mana pula al-fitnah al-aulad, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu itu memfitnah dirimu dan juga anakmu memfitnah dirimu. Karena itu faqdaruhum, kita harus waspada. Jangan sampai harta ini melalaikan ibadah. Padahal kita punya harta yang banyak, yang kita butuhkan yang sedikit. Taruhlah kita kaum muslimin satu hari mendapatkan laba satu gunung. Besar apa tidak itu? Besar. Berarti kalau satu bulan berapa gunung? 3 bulan. Untuk apa? Perut kita tidak akan membesar seperti gunung.
Kita punya mobil 100 yang dipakai berapa? 1. Punya rumah 1000 yang dipakai 1. Tidak mungkin setengah jam pindah lagi setengah jam, capek kita. Ad-dunya mata'ul hurur. Dunia itu kenikmatan yang menipu, mata'un qalil, kenikmatan sedikit. Apalagi kalau orang sudah lanjut usia. Kalau sudah lanjut usia datang apa penyakitnya. Semua penyakit itu karena dunia. Penyakit darah tinggi karena makanan. Makan apa? Nah, jangan pura-pura tidak tahu. Diabetes karena makan, tidak ada diabetes. Dokter mengatakan jangan sholat malam ya nanti gulanya tambah tinggi. Enggak ada. Ya. Jangan siam nanti tambah budrek, bukan. Kolesterol sebabnya apa? Makanan. Asam urat sebabnya makanan. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Sekarang berapa banyak orang ingin mengurangi timbangan apa? Badannya. Loh, berarti nah kalau sudah dimakan harus ditakar, harus dihemat. Lalu kenapa mencari dunia terus untuk apa? Bukan berarti tidak boleh. Kita tanya, kita meninggal dunia tidak mungkin kita akan dikubur di villa kita. Tidak mungkin kita akan dikubur di mobil kita yang mewah. Semua aromatik kembali ke kuburan dengan kain yang putih. Berapa tahun kita di kuburan ini? 80 tahun? Sampai hari kiamat. Belum lagi nanti di akhirat khalidina fiha. Kekal selamanya. Nah, inilah perlunya kita membahas ya tentang masa depan kita. Yang kita tambah hari bukan tambah banyak umurnya tapi berkurang. Kalau orang itu sudah tua, lihat pohon kalau sudah tua, disonggoh dia supaya tidak jatuh. Daunnya rontok, rupanya berbeda dia. Kayunya sudah getas, tidak ada getahnya. Tulang itu kalau sudah patah umurnya 60 ke atas, sambungan sumsum sudah tidak ada. Berbeda kalau masih muda. Ini hidup kita. Bertambah hari, bertambah kurang dengan urusan dunia. Bagaimana kita tidak meningkatkan masalah ibadah kita? Makna lagi fitnah adalah kufar, orang kafir. Maka orang kafir yaitu memfitnah kaum muslimin. Banyak. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Surat Fussilat. Katanya orang kafir, kamu jangan dengarkan Quran. Loh, itu ayat. Saya hanya membacakan. Katanya orang kafir, jangan kamu dengarkan Al-Quran. Katanya orang munafik, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja. Mereka memerintahkan yang mungkar, membendung yang ma'ruf. Loh, membendung yang baik. Nah, ini harus kita pahami. Jadi orang berpegang pada sunnah diuji oleh Allah dengan adanya orang kafir. Jangan didengarkan Al-Quran. Orang munafik juga begitu, berdakwah yang diharamkan ini oleh Allah, itu yang dianjurkan oleh mereka. Yang diperintahkan seperti tauhid sunnah, itu yang dilarang oleh mereka. Jumlahnya orang munafik berapa? Lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang mukmin? Banyak. Surat Al-Baqarah 5 ayat sifatnya orang muttaqin. 2 ayat sifatnya orang kafir. 13 ayat sifatnya orang munafik. Bahkan ada juga surat Al-Munafikun. Surat Al-Kafirun berapa ayat? Sedikit. Surat Al-Munafikun banyak. Nah, inilah ujian, tapi sementara. Kita ini hidup di dunia tidak seperti umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa? 950 tahun. Nah, kita umur 60 sudah kadangkala yaitu lututnya dipegangi terus.
minta pijat, terus diurut, dibalsem macam-macam. Giginya mulai rontok, ya rambutnya putih, ya keriput, jalan harus pakai teken. Kemana kalau tidak meninggal? Iya, kalau meninggalnya kambing, tidak ada orang takziah dengan kambingnya mati. Tidak ada orang punya pohon yang bagus, bunga yang baik, yang harganya 50 juta lalu mati. Tidak ada tetangga yang takziah. Justru orang meninggal dunia dirawat, ya, karena ada masalah setelah nanti mati, setelah di kuburan. Kemudian juga fitnah yang lain, ikhtilafun nasi bil ara, perbedaan manusia di dalam pendapatnya. Lah ini fitnah. Kalau kita tidak tahu din Islam yang kuat, kita akan katanya si fulan begini, katanya si fulan begini, katanya lain begini, bingung dengan katanya orang. Nah ini juga fitnah, terutama pada zaman sekarang. Solusi yang paling bagus untuk menghindari fitnah ini, gimana kita punya ilmu din yang cukup, kita amalkan. Dan juga makna fitnah al-ikhraqu binnar, terbakar pula dengan api. Karena itu wattaqun nar, hati-hati dengan api. Ini makna fitnah menurut bahasa yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita menguji seperti ini. Kita diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan istri, diuji pula dengan yang lainnya. Nah sekarang kenapa kita kaum muslimin, yaitu mempelajari hal ini agar kita tahu supaya kita ini tidak terombang-ambing dengan fitnah. Fitnah yang paling besar ada dua. Ra'sul fitnati as-syubhatu was-syahwah. Puncaknya fitnah ini adalah syubhat. Syubhat itu kerancauan yang diucapkan oleh manusia-manusia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yang nomor dua, fitnah syahwat. Ini yang melanda pada zaman sekarang. Maknanya fitnatus syubhat, a'ni du'atan ala abwabi jahannam. Banyak para dai yang mengajak kita kepada neraka jahanam. Kalau kita dengar kalimat dai itu baik, tapi ternyata ada dai itu ada dai ala sunnah, berpegang pada sunnah, ada dai ulama yang nah, ini harus kita pahami. Pentingnya kita mempelajari ilmu din. Nah, dai yang menyeret ahli sunnah kepada neraka jahanam ini hum ahlu syirki, orang-orang berbuat syirik. Gila. Wal mubtadi, orang-orang yang ahli bid'ah. Wal aklani, yang mengandalkan rasionya. Wal juhal, dan orang-orang yang tidak tahu din. Ini paling banyak di permukaan bumi. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu pernah menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, tentang kejelekatan, tentang yang jelek, sedangkan sahabat yang lain menanya tentang kebaikan. Nah, sahabat Hudzaifah ini menanya kepada beliau tentang yang jahat karena khawatir kalau tidak tahu yang jahat, kita bagaimana akan bisa menjauhi yang buruk, yang jahat. Maka beliau menanya, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Wahai Nabi, apakah setelah nanti zaman yang banyak keburukan, kejahatan itu akan datang berganti menjadi ada zaman yang baik? Qala na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Luzumil Jamaah, juz yang terakhir itu. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kitab yaitu Sahih Muslim. Qala na'am, tapi beliau menjawab, ya masih ada yang baik. Wa fihi taqadun, tapi yang baik ini banyak asapnya. Jadi ibaratkan udara itu tidak jernih. Lalu sahabat Hudzaifah menanya, asapnya ini apa wahai Nabi? Yang baik tapi masih ada debunya, ada kabutnya.
bukan kabut karena pabrik yang mengeluarkan asap. Tapi asapnya qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Nanti ada orang yang menggiring umat dengan yang bukan petunjukku. Jadi mereka akan mengajak umat dengan hawa nafsunya, bukan dengan petunjuk saya. Dan itu umat yang mengaku dirinya muslim. Nah ini kalau kita tidak faham, kita akan keseret. Perlunya ya menuntut ilmu syar'i, dan perlunya beramal soleh, perlunya bergabung dan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, agar kita tetap walaupun ada angin apapun, kalau kita punya pegangan iktisam bihablillah, kita tidak akan keseret. Bagikan orang yang sedang memperbaiki mesin mobil, banyak bengkel. Kalau kita sendiri tahu kerusakannya mobil ini, maka ketika datang kepada bengkel yang lain, Pak ini noken asnya kena, ya ini persekernya kena, ini purinya kena. Kalau yang memiliki mobil mengerti mesin, oh orang itu bohong. Padahal hanya klepnya saja perlu di setel, perlu diskur. Ini kalau orang mau menyerviskan mobil, dia mengerti mesin akan tahu. Ini bagus ini. Bengkel ini jujur dia. Ini tidak jujur. Tapi kalau kita tidak tahu mesin, ya apa katanya ini perlu diganti semua, padahal tidak perlu diganti. Nah demikian juga masalah untuk mengetahui siapa qauman yahduna bi ghairi hadi. Kaum itu bukan satu orang, banyak. Yang mana mereka menggiring orang bukan dengan petunjuknya beliau. Kalau bukan petunjuk beliau berarti kesesatan. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Engkau orang ahli sunnah mengerti siapa mereka itu dan kamu mengingkari. Ini masih dikatakan zaman yang bagus. Tapi sudah tidak semurni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanya lagi, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Hudzaifah menanya, wahai Nabi, kalau seperti ini masih dikatakan baik, walaupun banyak orang yang mengajak kepada kebid'ahan, mengajak pula yaitu kepada kesesatan, masih ada juga dai sunnah. Apakah setelah yang baik ini ada waktu atau zaman yang lebih jelek lagi? Qala na'am, iya. Nah, ya. Paling nikmatnya hidup itu hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegangnya dengan sunnah, kalau orang Yahudi Nasrani, kalau orang munafik, kalau orang Majusi, kalau orang musyrik. Tapi ketika sudah sunnah ini padam, naudzubillah min dzalik, maka mereka berduyun-duyun untuk merusak orang-orang yang berpegang kepada as-sunnah. Dijawab oleh beliau, du'atun ala abwabi jahannam. Zaman itu sudah jelek sekali kalau para dai ini mengajak orang bukan ke surga tapi ke neraka. Loh, namanya saja duat. Duat itu jamak taksir dari da'in. Buahnya akan bermunculan para dai. Mereka mengajak manusia ke neraka jahanam. Jadi dai itu belum tentu mengajak ke surga. Nah, ini faedahnya kita baca hadisnya beliau. Ini namanya subhat mereka akan sampaikan. Mereka bicara dengan ayat Al-Quran tapi penafsirannya dengan hawa nafsunya. Apa katanya beliau? Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti para dai yang menyeret manusia ke neraka jahanam, ya, maka para dai itu akan melemparkan orang yang mengikuti ini ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai difahami dai itu mesti jujur, mesti benar. Sebagaimana pedagang kadang-kala khianat, kadang-kala jujur. Nah ini yang diwasiatkan oleh beliau ya kepada para sahabatnya, hati-hati di akhir zaman.
Zaman beliau tidak ada. Orang munafik sembunyi-sembunyi, mencela beliau sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka bangga, jumlahnya banyak, terang-terangan lewat video, lewat YouTube, lewat yang lainnya, dan juga mencaci maki Islam. Tapi bacanya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Nah, inilah zaman yang kita jumpai sekarang. Lalu sahabat Hudzaifah menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah." Terangkan kepada kami wahai Nabi, siapa para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam ini? Jawabnya beliau, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kami, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka itu juga orang Arab loh, tapi bukan semuanya loh. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan juga bicara dengan bahasa-bahasa kami. Tafsir yang lain, mereka itu juga orang muslim, juga bicara dengan bahasa Al-Quran, dengan juga hadis, tetapi dipalingkan maknanya. Lah ini ruwet, karena dalilnya sama tapi ramuannya, rahasianya beda. Yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka jual ayat ini untuk kepentingan dunia. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka balik makna yang sebenarnya kepada makna yang mengikuti hawa nafsunya. Dan itu Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Belumkah kamu tahu ya Nabi, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu tuannya? Apa keinginannya itu yang dipaksakan kepada orang? Inilah bala yang menimpa kepada orang berpegang sunnah pada zaman sekarang. Dan di mana-mana diincer ya orang yang berpegang kepada sunnah yang murni. Ini harus kita pahami. Tapi ini sudah menjadi sunnatullah, ujian untuk kita. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ini disuruh Allah Ta'ala mendakwai Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Hai Fir'aun, hai Nabi Musa, ya Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, berangkatlah kamu kepada Firaun, dakwai mereka agar mereka menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Fahallaka ala an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Langsung Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala suruh memberitahu, maukah kamu ya Firaun membersihkan jiwamu? Aku akan tunjukkan yaitu jalan Rabbmu. Tapi resiko, orang berdakwah resiko, mau dibunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Allah memerintah Nabi Musa alaihissalam, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Kamu berjalan malam, nanti kamu akan dikejar. Ini resiko orang yang berpegang sunnah pada zaman dulu. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah tauhid, berdakwah sunnah, para orang-orang yang menyembah kepada batu yang lainnya, ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasr. Katanya orang-orang mereka, tokoh-tokohnya, kamu jangan tinggalkan sembah-sembah yang ada ini. Tapi Allah Ta'ala menenggelamkan mereka, menyelamatkan Nabi Nuh. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim agar mendakwai bapaknya yang membuat patung. Loh, kita ini mendakwai masih orang muslim. Tapi kenapa para anbiya kok berani ya? Karena yakin pertolongan Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Pungkasan yang baik itu untuk orang beriman, untuk orang ahli takwa. Semua para anbiya kemenangannya itu mulai dengan kesengsaraan dulu, perjuangan.
Nabi Muhammad alaihissalam berdakwah, saat itu tidak ada orang Islam satupun, Yahudi yang ada, Nasrani yang ada, orang penyembah yaitu batu-batu yang ada, Majusi yang ada, tapi beliau tetap yakin Allah Ta'ala, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah mesti menolong hamba yang beriman. Keyakinan kaum muslimin, ya, bergantung kita kepada Allah harus kita kuatkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, kalau ketakwaan ini kita penuh betul-betul, kita laksanakan perintahnya Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangannya, Allah akan menurunkan apa yang menjadi janjinya. Ya, Nabi Muhammad SAW dimenangkan setelah mengalami ujian berat, setelah melaksanakan perintahnya Allah. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah akan ditolong. Jangan berharap kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala sebelum menolong agamanya. Dan itulah yang sudah dilaksanakan oleh para anbiya, para sahabat, para ulama dahulu hidupnya tenang, ya, dengan melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian menanya lagi si Hudzaifah ini, famadza ta'muruni in adrakani dzalika. Wahai Nabi, kalau sudah zaman seperti ini, para dai banyak yang menyeret manusia kepada neraka jahanam, mereka menggunakan pinjam ayat Allah Ta'ala dan juga yang lainnya. Lalu apa yang kau wasiatkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, apa kata beliau? Talzam jama'atal muslimin. Cari orang-orang ahli sunnah. Jamaah itu mufrad, satu. Wajib kamu bergabung kepada orang yang membela sunnah. Wa imamahum, dan ulama-ulama mereka. Qultu, menanya lagi, wa fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Kalau kita tidak menjumpai ahli sunnah wahai Nabi, tidak menjumpai ulama-ulama yang berpegang pada sunnah, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Kamu harus tinggalkan kelompok-kelompok itu, walau anta 'adha bi asli sajaratin hatta yudrikakal mautu. Walaupun kamu harus menggigit akarnya pohon di tengah hutan sampai kematian itu menjumpai dirimu. Wa anta 'ala dzalik, dan kamu tetap berpegang kepada sunnah. Subhanallah ya. Jadi fitnah yang paling besar yang melanda kepada kaum muslimin sekarang ini, fitnah subhat, bolak-baliknya lisan orang mengaku dia punya ilmu tapi merusak din. Yang selamat hanya orang punya ilmu dan beramal soleh. Yang tidak punya ilmu, mereka akan kena musibahnya mereka. Ini yaitu fitnah subhat. Fitnah syahwat. Wa an Abdillahi wa Abi Musa al-Asy'ari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilm. Kalau sudah dekat hari kiamat ini, maka kebodohan akan menyebar dan ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Dan sekarang sudah berapa banyak orang malas mempelajari ilmu din, dan juga orang malas mendidik anaknya kepada pendidikan din. Wa yaksuru fihal haraj, dan akhirnya banyak terjadi pembunuhan. Wal haraju al-qatlu, al-haraj maknanya al-qatlu. Ini hidup di akhir zaman yang harus kita fahami. Yang terakhir kaum muslimin, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengingatkan kepada kita, perlunya ketika kita hidup pada saat sedang berkembangnya fitnah, luzumu kitabillahi ta'ala, wajib berpegang kepada kitab Allah, wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq
la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ashabus siqah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini. Nah, taifah, sekelompok dari umatku ini, zahirina 'alal haq, yang berani menampakkan kebenaran. Dan inilah yang kita harapkan kepada Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan kepada orang berpegang pada sunnah ini bagi orang yang menghinanya atau orang yang melantarkannya. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Ya. Jadi beliau berwasiat kepada kita semuanya dalam kondisi apapun berpegang kepada sunnah hukumnya wajib. Dan kita harus bersabar. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru, jika kamu mau bersabar, disuruh bersabar karena kita diuji. Dan ujian kita ini masih ringan dibandingkan ujian umat dahulu. Bayangkan umat dahulu itu berpegang pada sunnah itu sampai digergaji kepalanya ini, tembus duburnya, tidak meninggalkan sunnah. Belum pernah kita mendapatkan ujian semisal orang dahulu. Tapi karena nikmatnya iman, yang itu yang mereka fikirkan setelah meninggal dunia, di alam kuburnya, di alam-alam barzahnya, di alam akhirnya, itulah yang mereka ridha. Karena sakit di dunia sebentar, hidup di dunia sebentar, kita hanya sekali di dunia ini. Berpegang kepada sunnah dengan kuat sekali dan bersabar, insya Allah kenikmatan selamanya. Tapi kalau kita na'udzubillah min dzalik meninggalkan sunnah ini, bahaya selamanya. Maka Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu mau bersabar dengan fitnah yang ada ini, tetap kita juga istiqomah menjadi orang bertakwa, semua tipu daya mereka tidak akan bisa menggoyangkan dirimu. Inilah ikhwani wa akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tentunya kita berpegang kepada sunnah pada saat tersebarnya fitnah. Karena sekarang ini banyak orang termakan dengan fitnah, takutnya kepada manusia, naudzubillah min dzalik, tidak takut kepada Allah. Padahal kita ini akan berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan manusia. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut pada manusia, tapi takutlah kamu kepada Allah. Kadang-kala kita dengan hukum Allah Ta'ala kita tawar, hukum manusia takutnya kita seperti diburu oleh harimau. Tidak boleh. Ketaatan yang mutlak kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kepada manusia kalau baik kita taati, kalau tidak boleh. Faman umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau kita disuruh maksiat jangan mau, jangankan orang lain, ibu bapak kita sendiri. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu berbuat syirik yang kamu tidak, yaitu menjumpai dalilnya bolehnya mengamalkan syirik, jangan ditaati. Dua orang tua paling banyak orang mulai sejak kecil yang menggendong kita, yang kita sekalipun demikian jasanya orang tua, ketika mengajak kemaksiatan kita dilarang mentaatinya, karena kita akan berhadapan di hadapan Allah dan amal kita akan dihisab. Begitulah kaum muslimin pentingnya beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan bersama. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga doa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perjanjian kita pada waktu kita salat dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan diampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.